Jadi situasi yang serba tidak pasti secara global, kemudian banyak orang sekarang lebih cenderung risk aversion, mereka menghindari risiko, dan dari sisi pengambilan keputusan yang kita pilih bukan keputusan linear dan keputusan yang tidak dinamis, tapi lebih baik sekarang kita mengambil keputusan yang reversible, yang kapanpun bisa kita ganti. Sehingga dari sisi engine, pengambilan keputusan itu yang harus bisa sangat dinamis, Bapak Ibu. Ada beberapa hal dari KMMP Consulting, kita memberikan rekomendasi alat yang memudahkan Bapak Ibu dalam pengambilan keputusan. Next slide berikutnya. Jadi saat kita mencoba untuk menaikkan resiliensi perusahaan kita supaya tetap aman dengan berbagai kondisi yang ada 3 tahapan yang perlu kita lakukan. Ya, yang pertama adalah sensing. Kita tidak lagi berdiam di dalam gua gitu ya. Jadi kita tidak lagi diam di dalam gua, kita tidak tahu di luar ada apa. Tidak boleh. Kita harus setiap hari di market, kita tiap hari di jalan. Kita lihat perubahannya apa. Sehingga dari sensing itu kita bisa merasakan peluang dan ancaman. Peluang yang ada apa? Seperti tadi disampaikan, di mana setiap kali ada masalah, di situ ada peluang. Ada masalah COVID, peluang teknologi meningkat, seperti itu ya. Nah, lalu ancamannya apa? Saat COVID turun, ternyata ancaman bagi perusahaan obat banyak vitamin C yang akhirnya nggak kejual. Ya. Maka kalau ditanya tadi eh, ada kucuran dana uang 200 triliun, tapi uangnya kemana gitu ya? Katanya Indonesia ekonominya growth sampai 5,11% gitu ya. Meskipun itu di atas angka konsensus ya, angka konsensus 5,04 kalau nggak salah. Tapi kita udah bisa naik di angka 5,11%. Meskipun masih di bawah target negara di angka 5,2, tapi it's okay. Tapi pertanyaan strategisnya adalah uangnya kemana gitu ya? Kok rasanya gini-gini saja gitu ya, Mas Rizky ya? Nah, artinya apa? Peluang itu selalu ada, Bapak Ibu. Peluang itu selalu ada. Tapi peluang itu hanya mendekati kepada perusahaan-perusahaan yang adaptif dan relevan untuk menjawab kebutuhan market yang semakin eh, membutuhkan barang-barang yang valuable dan reliability. Mereka tidak lagi mencari barang yang jangka panjang. Seperti dulu kalau saya lihat eh, nenek saya gitu ya atau orang tua saya itu beli mebel jati gitu ya. Mungkin Mas Rizky sudah tahu. Mebel jati itu sampai cucu masih aman itu mebelnya. Tapi sekarang orang tidak melihat itu. Mereka melihat bahwa pergeseran model itu berjalan kapanpun. Setiap tahun ada model baru. Maka industri mebel beralih dari solid wood menjadi particle wood, ya, dilapisi misalnya pakai HPL, dilapisi misalnya jenis-jenis yang motifnya bisa berubah seperti apapun yang disukai oleh konsumen. Artinya sensing. Nah, disitulah. Jadi kalau Bapak lihat produk-produk dari Tiongkok ya, itu cepat rusak. Kalau dulu cepat rusak itu dianggap sebuah kekeliruan. Sekarang tidak, cepat rusak karena harganya murah. Sehingga ketika rusak beli barang lagi yang lebih relevan gitu ya. Nah, kemudian kita punya alat elektronik. Alat elektronik katanya kuat gitu ya, made in Eropa, made in Jepang misalnya. Nggak rusak-rusak. Ternyata Android-nya sudah nggak relevan sama Android yang terbaru. Akhirnya barangnya sudah tidak bisa kepakai lagi. Nah, ini adalah ancaman dan peluang. Jadi perusahaan harus terus memantau perubahan lingkungan bisnisnya seperti apa, teknologi apa. Saya yakin setiap tahun Android pasti update. Nah, saya punya MacBook. Saya beli MacBook Air itu 2014. Di tahun 2021 kalau nggak salah ya, itu sudah nggak bisa diupdate lagi Bapak, Bapak Ibu, OS-nya. Artinya apa? Diminta untuk ganti lagi. Ya ganti lagi. Terus saya lihat produk-produk seperti Lenovo, produk-produk Asus, mereka bergerak sangat cepat. Bahkan ada anomali, ini barang cepat rusak, tapi mereka adaptif. Ketika ada
fenomena orang suka game, mereka bikin uh, laptop untuk game, gitu ya. Cepat rusak, it's okay, karena game juga akan terus bergerak terus seperti itu. Tapi tidak bermakna kita harus bikin barang yang cepat rusak. Tidak demikian. Ini adalah bentuk contoh ketika kita bermain di dunia elektronik. Ya. Bagaimana ketika di dunia manufaktur misalnya. Nah, manufaktur juga harus bisa lihat sensing. Apakah kita mempertahankan produksi stabil atau kita menggunakan produksi based on order. Nah, saat kita sensing, oh ternyata UMK naik, inflasi juga mengalami turbulensi, GDP growth, capital inflow tidak menguntungkan misalnya, maka kita bisa aja hanya mempertahankan orang-orang kunci dalam manufaktur itu, core-nya. Nah, pada saat produksi meningkat karena ada kebutuhan naik, kita sifatnya project base. Kita cari orang, kita cari outsourcing yang sifatnya project base. Ketika nanti permintaan turun, karyawan ini tidak menjadi beban perusahaan, perusahaan tetap jalan lagi. Gitu. Nah, apakah di manufaktur kita memilih untuk membuat produk yang fix, produk yang moldingnya itu aja, atau kita membuat produk yang modular? Jadi produknya bukan satu produk yang besar, tapi produk kecil-kecil. Nah, ini harus dipertimbangkan. Jadi sensing membuat kita semakin mawas diri bahwa dunia serba berubah, kapanpun bisa berubah. Nah, setelah kita bisa merasakan peluangnya seperti apa, ancamannya seperti apa, baru kita bisa memanfaatkan dengan apa sizing. Ya. Jadi peluang-peluang yang bisa kita identifikasi itu kira-kira apa yang harus kita rubah. Ya, investasinya butuh berapa? Ini menjadi sorotan akhir-akhir ini. Sebetulnya kami waktu mengelola eh, perusahaan yang bergerak di bidang baja besi, kita tahu ada sesuatu yang unik di Indonesia. Kita kalau belanja bilet dari dalam negeri itu harganya lebih mahal daripada bilet dari luar negeri. Ya. Kemudian kita lihat salah satu contoh BUMN yang memproduksi baja itu bisa mengalami kerugian. Tapi kalau kita lihat perusahaan baja di China itu bisa untung, gitu ya. Tapi tidak bisa juga kita face to face, head to head seperti itu nggak bisa. Karena kalau kita lihat 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, contohnya China Steel itu juga dijual sama negara di Taiwan. Kenapa? Karena nggak menguntungkan. Gitu ya. Akhirnya China Steel mereka punya infrastruktur produksinya dijual ke pihak swasta yang memiliki market sehingga di blend. Nah, itu menjadi salah satu bentuk sizing. Nah, berikutnya adalah reconfiguring. Kita harus tahu sebetulnya apa yang dimiliki perusahaan saat ini, apakah iya itu sudah oke? Apakah sumber daya yang kita miliki sekarang ini memang masih relevan untuk kita pertahankan? Ini harus diingat betul. Ya. Jadi ada perusahaan dengan rekonfigurasi bisnis yang baru, mereka akhirnya memilih, oh kita tidak lagi menjual barang, kita hanya menjual merek, misalnya begitu. Contoh kasus, dulu ada perusahaan lokal yang memiliki brand namanya Teh Sariwangi, ya. Kemudian Teh Sariwangi ini dijual ke Unilever ya, Rizky ya, Unilever. Nah, kemudian akhir-akhir ini Unilever menjual Sariwangi ke Jarum, ya, ke Jarum. Nah, mulai dari perusahaan nasional dijual ke Unilever, dijual ke Jarum, kalau nggak salah 1,2 T kalau nggak salah, mereknya aja. Jadi kalau kita lihat di Unilever, dia punya Teh Sariwangi, produksinya di mana? Ya produksinya di mitra. Ada pabrik teh di Jawa Barat, pabrik teh di Jawa Tengah misalnya. Nah, pabrik teh ini ya punyanya petani-petani lokal yang mereka memproduksi teh dengan standar SLE, SOP-nya Unilever, dikasih stempel merek Unilever, dijual ke Unilever, sama Unilever didistribusikan menggunakan strategic business group distribusi yang dia miliki. Nah, kemudian dijual ke Jarum sekian triliun. Pertanyaannya, itulah rekonfigurasi Bapak Ibu. Kadangkala perusahaan cukup suffer ketika kita end-to-end. Ya. Contohnya apa? Bata. Sepatu Bata itu suffer. Dia waktu Perang Dunia Pertama, dia manufaktur. Jadi banyak pasukan tentara itu pakai Bata.
duitnya banyak, ya duitnya banyak, akhirnya merambah ke distribusi. Dia produksi sendiri, distribusi sendiri. Lama-lama mereka bikin end end user store-nya, punya toko-toko. Nah akhirnya apa? End to end itu sangat berat. Akhirnya kemarin tahun lalu kalau tidak salah Bata yang di Jakarta akhirnya tutup pabriknya. Maka rekonfigurasi ini itu harus dilakukan. Apakah perusahaan Bapak Ibu fokus di produksinya? Apakah perusahaan Bapak Ibu fokus di distribusinya, intermediarinya, atau fokus di penjualannya? Dan itu adalah merek. Nah, jadi kalau perusahaan Bapak Ibu fokus di produksi, maka ini perusahaan maklon. Apapun mereknya kita produksi, kita terima. Dan itu banyak terjadi di berbagai negara. Ya, Nike, Adidas, terus kacamata. Hampir semua kacamata branded itu satu pabrik. Ya, satu divisi untuk merek ini, divisi berbeda untuk merek yang lain seperti itu. Kalau kita bicara distribusi, nah perusahaan-perusahaan seperti misalnya perusahaan kurir, pertanyaannya apa ya? Truk-truk yang digunakan untuk mengirim barang itu truknya perusahaan distribusi itu? Jawabannya tidak. Itu bermitra juga oleh perusahaan tersebut. Ya, artinya itulah yang dimaksud reconfiguring. Kita harus tahu sumber daya intinya kita itu apa sebetulnya. Di situ kita bermain. Ya, sudah tidak lagi kita bermain end to end. Kecuali pertanyaannya gini, Pak ada nggak Pak perusahaan yang bermain end to end? Jawabannya ada. Siapakah dia? Yaitu adalah perusahaan konglomerasi. Perusahaan konglomerasi mereka bisa bermain hulu hilir, ya, mulai dari pabrik sampai terakhir. Dan ini vertical integration. Dan juga mereka bermain menggunakan variasi produk. Di sini eh, integrasi horizontal. Nah, ini yang dilakukan salah satunya di Indofood. Ya, Indofood itu mulai dari impornya, kemudian tepungnya, bogasari, produksi mie instannya. Bahkan untuk mie instan ini ketika butuh minyak, di situ ada Salim Infomas yang produksi minyak. Salim Infomas punya perkebunan sawit London Sumatera, misalnya begitu. Semuanya diambil. Ada Indomie, ada Sarimi dan lain-lain. Ya. Nah, ini bisa dilakukan oleh konglomerasi. Namun tidak semua konglomerasi ini menguntungkan. Jawabannya begitu. Jadi kalau kita lihat konglomerasi ini, kita bisa tahu ada perusahaan yang kita setting sebagai profit center, ada perusahaan yang kita setting sebagai cost center, ada perusahaan yang kita setting sebagai revenue center tapi nggak ada profitnya. Ada juga begitu. Ya. Jadi ini menjadi salah satu hal yang menarik. Bahkan supaya uang ini tidak berputar keluar, ya biar tidak keluar, maka bikin bank sendiri ada Bank Ina. Jadi semua distribusi pakai Bank Ina, payroll Bank Ina seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi industri-industri yang lain. Ini bisa dilakukan saat situasi perusahaan kita memungkinkan. Ya, jadi dari salah satu alat yang kita miliki, kita bisa pakai IE-Metric ya, Rizky ya. IE-Metric perusahaan ketika ada di posisi invest and growth, ya, ketika marketnya bagus, internalnya kuat, boleh lakukan konglomerasi. Tapi saat perusahaan ada di middle, maka tidak boleh melakukan konglomerasi. Tapi ketika perusahaan ada di paling bawah, maka yang dilakukan adalah divestasi. Ya, pabrik satu kita jual, dapat uang, kita gunakan untuk membiayai pabrik yang kedua. Seperti itu. Lini bisnis pertama kita jual, kita dapat uang, kita gunakan untuk pengembangan bisnis yang kedua. Nah, ini yang dilakukan oleh eh, General Electric ya, GE ya, di tahun 2028-2029. Waktu penyelamatan perusahaan karena ada kasus subprime mortgage. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu perlu selalu waspada, selalu sensing, ya, sizing dan reconfiguring. Seperti itu. Berikutnya, nah, berikutnya kita bisa melakukan skenario planning. Tadi saya sampaikan bahwa pengambilan keputusan atau leadership yang tepat di era yang serba tidak pasti sekarang adalah keputusan-keputusan yang bersifat reservable, ya, reservable. Jadi keputusan yang bisa diubah kapanpun. Ya. Bukan keputusan yang statis, bukan keputusan yang rigid. Tapi kapanpun bisa kita lakukan rollover, kapanpun kita bisa lakukan contingency planning. Dengan banyak skenario. Contoh,
Kalau pendapatan kita mencapai 100 miliar, maka cost yang keluar adalah A, B, C. Tapi ketika pendapatan masih di 50 miliar, maka yang boleh keluar hanyalah cost A dan B. Tapi saat pendapatan kita ekspansif sampai misalnya 250 miliar, maka kita boleh selain mengeluarkan biaya ABC, kita bisa investasi atau pencadangan kas yang lain-lain. Nah, ini keputusan yang bergerak. Nah, di dalam RKAP Bapak Ibu, di tahun 2026, apakah sudah mengatur skenario planning ini? Jangan sampai kita sudah pengesahan RKAP pakai target pendapatan 250, tapi pendapatan masih di angka 50, kos-kos yang lain sudah dikeluarkan. Wah, bahaya nih, Pak. Ini bunuh diri namanya. Hati-hati. Jadi skenario planning itu menciptakan perencanaan yang kita lakukan ini berbasis banyak situasi, berbasis banyak kondisi. Kalau kondisi A, maka keputusannya demikian, ketika bergerak atau turun, maka demikian seperti itu. Sehingga dampaknya apa, implikasinya? Bapak Ibu perlu menyiapkan opsi yang berbeda-beda di setiap skenario. Dan diketahui tanda-tandanya apa. Skenario-nya tanda-tandanya apa. Bayangkan ketika misalnya distribusi uang primer tidak lagi 200T. Misalnya sampai 400T uang primer berputar. Nah, kita lihat lagi uang primer yang dikeluarkan dari BI itu lari kemana? Apakah larinya ke sektor fiskal dan belanja struktural pemerintahan, maka uang primer itu berputar di sana. Maka kita harus bisa mencari off-taker atau mencari buyer, yaitu adalah lembaga-lembaga tersebut. Tapi ketika uang primer itu berputar pada sektor swasta, misalnya lewat kolega-kolega yang ada di Kadin, kolega-kolega kita yang ada di asosiasi pengusaha, maka sektor swasta mungkin akan bergerak. Atau peruntukan uang primer itu ditujukan kepada sektor-sektor hulu dan manufaktur. Sehingga kita harus tahu, oh tanda-tandanya uang lari ke sana, maka kita rekonfigurasi apakah kita butuh bisnis baru untuk pengadaan barang, kita bisnis baru untuk melayani, di mana uang itu bergerak. Saya lihat awal tahun ini ada salah satu konglomerasi di Indonesia. Saya tahu uangnya sangat banyak dan dia membuat unit bisnis baru yang bisa dikatakan palu gada. karena karena dia punya uang cash besar, konglomerasi ini masih bisa dikatakan cukup dekat secara emosi sama yang menjabat sekarang, sehingga palu gada. Nah, ini menjadi kita harus tahu tanda-tandanya di mana. Lalu dengan adanya skenario planning ini, Bapak Ibu juga perlu early warning system atau trigger point. Siapa di sini yang mengevaluasi cash runway, mengevaluasi profitability, mengevaluasi troubleshootingnya sebulan sekali. Nah, ini repot juga. Kalau bisa seminggu sekali ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti program CME, ya semua peserta di sini sudah CME, pernah disampaikan oleh pemateri di CME bahwa weekly troubleshooting, ya mulai dari penjualan, supply chain, dan treasury itu dilakukan seminggu sekali. Ya, dibuka lagi gitu ya. Nah, kemudian portofolio jasa ini juga dicari yang paling relevan. Ya, kalau jasa kita mengalami penurunan karena ada daya beli masyarakat yang turun karena mereka lebih preferensinya ke value sama reliability, kita harus cari produk baru. Bapak Ibu bisa lihat, waktu COVID banyak orang mengurangi belanja. Mungkin Mas Rizky sebelum COVID sebulan sekali atau bahkan 2 minggu sekali ke Indomaret gitu ya, beli skincare atau body care gitu ya. Tapi karena COVID jarang keluar, ya di rumah aja ya. Akhirnya apa? Kebutuhan body care itu menjadi lebih turun. Alhasil apa? Ya penjualan retail turun. Akhirnya waktu itu yang dilakukan Indomaret apa? Jualan ayam goreng. Yang sampai hari ini masih ada ya. Indomaret Point itu ada ayam goreng lah, ada buah-buahan. Kenapa? Karena pada waktu COVID, sektor makanan itu masih bergerak. Akhirnya mereka membuat portofolio jasa baru atau produk baru yaitu di bidang makanan. Seperti itu. Nah, kemudian tadi kita perlu menyiapkan rencana kontingensi. Kalau situasi A, melakukan ABC. Kalau sudah situasi yang lebih baik, sampai DEF. Seperti itu. Jadi bertahap. Berikutnya.
Nah, ada tiga pendekatan ya, ada tiga pendekatan saat kita melakukan skenario planning. Terserah, Bapak Ibu lebih cocok yang mana. Atau juga disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu, perusahaan Bapak Ibu. Cara pertama menggunakan intuitive logic. Jadi biasanya intuitif ini pengusaha-pengusaha yang mereka memiliki tacit knowledge ya. Jadi mereka punya pengalaman cukup banyak. Contoh kapan hari itu saya golf ya. Saya golf, kemudian teman satu tim saya ini sudah usia 65 gitu. Sudah 65, 70 masih kuat golf itu. Tapi naik go kart ya Bapak Ibu ya karena cukup jauh. Terus saya tanya, e, selama ini bagaimana mereka berbisnis? Oh ya, bisnisnya oke. Okay. Wih, ini semua orang lagi kesulitan ekonomi, dia bilang bisnisnya oke. Okay. Saya tanya, loh, uh, kemudian Bapak mau ngapain tahun ini? Waktu itu tahun 2025 akhir. Oh, saya mau buka pabrik baru. Wih, buka pabrik baru. Semua orang lagi menahan diri, dia malah ekspansi. Terus saya tanya, dia tanya ke saya, ini KMMB bisa bantu saya nggak kalau mau bikin pabrik baru? Oh, bisa dong gitu. Kita bikinkan FS, kita bikinkan bisnis plan gitu. Terus pertanyaannya simple, dia tanya gini, nanti KMMB bisa nggak membantu saya menghitung HPP? Wah, saya kaget. Ternyata pengusaha yang agresif ini ngitung HPP aja nggak bisa, Bapak Ibu. Itu maknanya apa? Selama ini pengusaha ini bangun pabrik di satu kota ke kota lain itu menggunakan tacit knowledge, intuisi, ya, menggunakan kualitatif. Dia bisnis di satu tempat, kemudian untungnya dipakai, buka lagi, buka lagi, buka lagi. Nah, jadi ini tipikalnya adalah memang bisnismen, yang kadang juga agak cowboy juga gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu pegang capital yang sangat besar, sekian triliun, hati-hati juga kalau pakai pendekatan ini. Harus terukur. Ya. Kemudian ada pendekatan yang kedua, yaitu kuantitatif. Nah, ini biasanya anak-anak lulusan MBA, lulusan dokter, itu semuanya harus terukur gitu ya. Ketika ownernya mengatakan, oke okay, kita ekspansi di Jawa Barat, dihitung dulu probabilitasnya gimana, risikonya apa, Monte Carlo-nya hidup gitu ya. Jadi pakai pendekatan risiko Monte Carlo, pakai pendekatan ini itu, akhirnya intinya kita jalan apa tidak. Nah, kemudian data driven, kita lihat data makro, mikro yang seperti kita diskusi hari ini, skenario-nya seperti apa, kalau BI rate-nya naik akan seperti apa, kalau The Fed pimpinannya diganti sama Trump, terus kebijakannya lebih agresif bagaimana, gitu. Skenario planning. Maka case yang terjadi apa? Kita risk analis sama forecasting yang lagi kita bicarakan hari ini. Ada juga akhirnya kombinasi ketika ownernya itu cowboy gitu ya, dia pakai tacit knowledge, terus saya yakin kita bangun pabrik baru pasti hidup. Terus pimpinan-pimpinan BOD level karena lulusan doktor, lulusan CME gitu ya, sertifikat CME, maka dia kuantitatif. Nah, ini bisa dikombinasikan sehingga stakeholder inputnya apa, kita FGD, wawancara, simulasi, kombinasi metode, sehingga ini lebih wise. Kalau saya sebut lebih bijaksana. Kenapa? Karena kita bisa ready untuk urban planning, kita ready ketika menghadapi krisis, kita siap untuk menghadapi perubahan makro maupun global yang hari ini kita bicarakan. Jadi kalau kita hanya bermain angka, mungkin kita tidak berani untuk ekspansi sehingga ekonomi juga nggak akan tumbuh Bapak Ibu. Tapi saat kita hanya melakukan intuisi, potensi untuk bangkrut juga sangat besar seperti itu. Jadi yang paling wise ya kita mengkombinasikan antara dua hal itu dalam menyusun skenario planning. Tapi ada juga ini mungkin tambahan ya sebelum selesai. Saya ingat betul waktu Lim Leong ya Leong mau memutuskan itu Rizky, mau memutuskan um, meminta waktu itu Pak Muhtar Yadi untuk membantu membangun BCA. Itu di buku biografi yang saya baca di Lim Leong, dia harus menghabiskan waktu 1 minggu, 1 minggu ke gunung, salah satu gunung jangan lupa. Untuk apa? Untuk berpikir apakah Om Lim ini cocok sama Muhtar Yadi dalam membangun BCA. Finally keputusannya oke, ya waktu itu penerbangan dari Indonesia ke Hong Kong disampaikan bahwa tolong bantu membangun BCA. Alhamdulillah sekarang BCA juga
besar gitu ya. Itu intuisi ya. Jadi memang ada beberapa owner, beberapa pengusaha itu memang menggunakan intuisinya. Yaitu local wisdom ya. Ya, silakan saya kembalikan ke Mas Rizky.